Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di pertemuan ke-7 mengenai fonologi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan fonologi secara umum, karena nantinya teman-teman akan mendapatkan mata kuliah fonologi di semester depan mungkin ya. Lebih dalam lagi nanti akan dibahas mengenai apa itu fonologi. Tapi di pengantar linguistik umum ini kita akan membahas fonologi secara umum saja dan beberapa bagian saja. Baik, kita mulai saja untuk pertemuan 7 ini. Oke. Nah, kita akan membahas mengenai fonetik dan fonologi secara umum. Oke, pembahasan kita nanti akan berpusat pada yang pertama itu peran fonologi dalam linguistik atau fonologi dalam linguistik itu seperti apa. Kemudian cakupan atau bunyi yang ditelaah dalam fonologi ya, karena ada cakupan objek. Ya, kalau kita istilahkan adalah objek kajiannya. Apa sih objek kajian fonologi itu? Kemudian produksi-produksi bunyi. Nah, nanti ini hanya sebagai penggambaran saja, nanti produksi bunyi yang ada di fonologi itu seperti apa, bagaimana kita memproduksi sebuah bunyi, suara, dan sebagainya. Kemudian perbedaan fonologi dan fonetik itu seperti apa, dan apa sih pentingnya mempelajari fonologi, khususnya untuk kita orang-orang yang sudah berkecimpung di keilmuan bahasa, juga teman-teman mahasiswa yang sudah mulai masuk ke keilmuan kebahasaan ya. Oke. Kita lihat dulu fonetik dan fonologi dalam linguistik itu seperti apa. Nah, seperti kita tahu ya, kalau linguistik itu terbagi ke dalam sub-sub ilmu yang berbeda-beda ya. Ada yang berkenaan dengan bunyi, ya seperti sekarang ini kita membahas fonologi ya. Ada yang berkenaan dengan kata, ada yang berkenaan dengan kalimat dan makna. Ya, jadi linguistik itu sebetulnya cakupan utamanya itu adalah ini. Ya. Cakupan utama atau subdisiplin ilmu linguistik itu adalah berkenaan dengan bunyi, kata, kalimat, dan makna. Ya. Kalau bunyi ini berkenaan dengan fonologi, kata ini berkenaan dengan morfologi, kalimat itu berkenaan dengan sintaksis nantinya ya, dan makna itu berkenaan dengan semantik. Nah, ini adalah kajian utama yang nanti akan dibahas dalam linguistik. Nah, kemudian dari kajian utama ini, linguistik mengalami perluasan ya. Nah, perluasan itu diperluas di ranah pragmatik dan wacana. Karena sampai di makna saja ternyata tidak cukup untuk mengcover kelinguistikan atau aspek-aspek kebahasaan. Kenapa? Karena ternyata setelah ada makna di sana, tentu ada konteks dan juga faktor-faktor luar yang mempengaruhi kebahasaan. Nah, faktor-faktor itu dilihat di sini, di pragmatik dan wacana. Nah, kemudian dari perluasan ini ada gabungan-gabungan karena bahasa itu tidak bisa berdiri sendiri saja sepertinya. Jadi ada istilahnya itu keilmuan-keilmuan yang sangat berkenan juga dengan kebahasaan. Contohnya keilmuan sosial, keilmuan psikologi dan sebagainya ya. Makanya ada sosiolinguistik, itu antara sosial dan linguistik, kemudian ada psikolinguistik, itu antara psikologi dan linguistik. Kemudian nanti ada tentang budaya seperti etnologi, ya, etnologi dan linguistik, jadi etnolinguistik. Kemudian ada lingkungan, ekologi, jadi ekolinguistik dan sebagainya. Banyak sekali kajian-kajian gabungan atau istilahnya hybrid dari linguistik ini. Nah, jadi untuk sekarang kita akan berfokus di bunyi ya, karena kita akan berkenaan dengan fonologi. Nah, kenapa disebut fonetik, kenapa disebut fonologi? Karena memang tadi dia berkenaan dengan bunyi ya, dengan suara, fon gitu. Nah, kemudian apa cakupan bunyi yang ditelah dalam fonologi? Nah, cakupannya itu apakah semua bunyi yang kita lihat di sini ya, seperti bunyi-bunyi hewan atau bunyi hujan, bunyi alat musik dan sebagainya? Tentu tidak ya, karena nanti akan berfokusnya di bunyi suara manusia, ya, bunyi yang diproduksi manusia.
Nah, tapi apakah semua produksi manusia ini yang ditelah itu adalah semua produksi suara manusia? Ya, tapi kan manusia punya banyak suara, misalkan. Tentu saja tidak ya. Manusia itu bersuara memang banyak suara dihasilkan manusia ya, tapi manusia itu memproduksi suara yang paling banyak itu adalah dari mulut. Tapi tidak semua ya, tidak semua produksi suara dari mulut. Misalkan seperti mendengkur, suara mendengkur, atau suara bersin, nah tidak ya. Tapi suara bunyi yang diproduksi mulut ya, yang memiliki istilahnya memiliki makna atau bunyi ucap. Ya, jadi ketika teman-teman memproduksi sebuah kata, memproduksi sebuah kalimat, itu adalah bentuk bunyi yang memiliki segmen-segmen, kemudian digabungkan menjadi satu kata, misalkan gitu ya. Nah, itulah yang diteliti dalam fonologi, ya. Jadi yang diteliti oleh fonologi itu bukan semua suara dalam mulut, tidak ya, tapi bunyi-bunyi yang memiliki dasar atau kita sebutnya bunyi ucapan, ya. Dasar. Misalkan di sini kita lihat contohnya ada bunyi-bunyi pe, te, ke. Nah, ini adalah yang ditelaah oleh fonologi. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang mungkin pernah lihat, ada yang belum pernah melihat. Ini adalah bunyi ucapan. Bunyi ucapan ini itu sama di semua bahasa ya. Nah, makanya disebutnya International Phonetic Alphabet atau IPA. Nah, ini adalah bunyi yang digunakan di semua bahasa. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa-bahasa dunia itu memiliki bunyi-bunyi yang seperti ini. Ya, tapi tidak semua ada di sini. Maksudnya, jadi misalkan bunyi bahasa Indonesia. Bunyi bahasa Indonesia mungkin ada beberapa saja di sini ya. Gitu. Jadi contohnya ini seperti bunyi nasal. Nah, bunyi nasal ini di bahasa-bahasa lain ada ya. Ada bunyi ada bunyi nih. Ada bunyi ada bunyi gitu ya. Jadi ini ada bunyi gitu ya. Jadi bunyi-bunyi yang di AP ini adalah bunyi yang bisa kita temukan di semua bahasa, tapi tidak semua bunyi ada di sini ya. Karena beberapa bahasa mungkin hanya memiliki bunyi beh, beh, deh, deh gitu. Atau misalkan bunyi frikatifnya apa saja gitu ya. Di Indonesia sendiri kan bunyinya kita tidak punya bunyi seh, teh, deh, je, ceh gitu ya. Bunyi-bunyi seperti teh, mana ini bunyi teh, ya, sh, j. Nah, ini j. Nah, di Indonesia sendiri kan tidak punya bunyi j. Nah, tidak ada. Tapi kita punya bunyi yang lain seperti an, beh, beh kita punya ya. Nah, ini adalah bunyi internasional. Jadi ini hanya sebagai patokan saja bahwa bunyi ternyata banyak sekali ya. Bunyi bahasa itu, bunyi ucapan itu sangat banyak dan berbeda-beda di setiap negara dan tercover di sini semua. Nah, satu simbol ya. Satu simbol itu dalam bunyi fonetik itu mewakili satu bunyi. Nah, contohnya kata ini. Nah, ini adalah bunyi ya, simbol bunyi. Ini simbol bunyi. Jadi bukan simbol kata. Jadi untuk fonologi satuannya adalah bunyi ya. Ini kalau dibaca itu adalah se. Nah, bunyi se, s, se, en, a, eng. Ini bunyi ang. Senang. Kalau dituliskan senang gitu ya. S ya. Jadi dia mewakili S, ini mewakili ini mewakili ini mewakili ini mewakili ini, dan ini mewakili ini. Ini bunyi ang itu dianggap satu bunyi dalam fonologi. Ya. Begitu. Nah, itu yang disebut dengan satuan bunyi. Nah, produksi bunyi. Nah, di mana sih kita memproduksi bunyi? Tentu saja
kita memproduksi bunyi itu dari getaran, ya. Jadi ketika teman-teman berbicara itu pasti ada getarannya yang muncul di bagian tenggorokan biasanya nih, selalu ada getaran. Nah, getaran ini muncul dari udara yang dihasilkan dari paru-paru, kemudian ke tenggorokan dan diproduksi ke mulut. Nah, contohnya ini dari sini. Dari sini bunyinya. Nah, kemudian di sini dicerna ya, karena lidah, bibir, langit-langit mulut, ya. Kemudian di sini bagian tenggorokan ini mempengaruhi produksi bunyi. Kemudian hidung juga ya. Ketika kita memproduksi huruf M, itu bunyinya dari hidung, nasal, M. Nah, jadi bunyi udara ke hidung tuh terasa ya, M, gitu ya, M. Ke hidung, eng. Kalau kita memproduksi bunyi B, itu dua bibir, B. B, itu dua bibir, B. P, P. Kemudian bunyi huruf L misalkan L. Nah, itu dari lidah L. L. Kemudian bunyi S. Itu ya. Nah, itu bunyi-bunyi yang muncul dari tenggorokan dan diolahnya di sini ya. Jadi bunyi-bunyi yang berbeda tadi, bunyi-bunyi fonetik tadi itu dihasilkan di tenggorokan dan diolah di sini. Jadi harus teman-teman harus ingat ya, bagian hidung, nose, upper lip, lower lip, ini upper teeth, ini gigi maksudnya, gigi atas, ini gigi bawah, ini alveolar, ini apa namanya, langit-langit mulut sampai sini hard palate, lidah, taring, glotal, taring, ini uvula, ini langit-langit mulut yang lembut, yang ini keras. Nah, ini nanti akan dipelajari lebih dalam lagi di fonologi ya, di mata kuliah fonologi. Oke. Nah, kemudian apa perbedaan fonetik dan fonologi? Nah, fonetik dan fonologi. Nah, kalau fonetik ya itu adalah di mana ya, ini istilah fonetik ini adalah di mana kita mengidentifikasi bunyi-bunyian ya tanpa atau ya tidak menghiraukan makna dari ujaran tersebut atau bunyi yang dihasilkan tersebut. Misalkan nih ya, kita ulang ke sini lebih jelas. Nah ini adalah bunyi segmen. Jadi untuk fonetik itu fungsinya adalah untuk mengidentifikasi segmen-segmen bunyi yang ada dalam tataran fonologi ini. Ya, artinya ketika kita berbicara tentang fonetik, kita hanya berbicara tentang segmen bunyi saja. Jadi S, E, N, A, eng, senang. Bagaimana segmen bunyi dalam kata senang? S, E, N, E, eng. Nah, ini saja. Ini disebut fonetik. Jadi kita mengidentifikasi atau mengklasifikasikan bunyi berdasarkan segmen saja, selesai. Itu yang disebut dengan fonetik. Ya. Jadi ini berbicara tentang segmen bunyi ini adalah fonetik. Ya, begitu. Nah, kemudian apa bedanya dengan fonologi, Pak? Nah, kalau fonologi itu tidak hanya mengidentifikasinya tidak mengidentifikasi bunyi saja. Nah, setelah diidentifikasi misalkan bunyi ini S E N A N itu adalah bunyi dari kata senang. Nah, senang itu adalah bla 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 bla. Nah, senang itu adalah memiliki makna ya. Nah, untuk berbicara fonologi tentu dia tatarannya sudah meraju ke ada pemaknaan di sana, ada sistemnya. Ya. Jadi kalau misalkan fonetik itu hanya di tataran identifikasi bunyi saja, tapi kalau fonologi itu sudah berjalan ke sistem linguistiknya. Artinya dalam satu bunyi itu pasti memiliki makna. Ya. Dalam satu bunyi, seruntutan bunyi gitu ya, gabungan segmen ya. Kalau satu bunyi saja mungkin tidak punya makna ya, tapi kalau menjadi serentetan bunyi itu bisa menjadi sebuah makna.
Makanya itu didasarkan dari apa namanya disebutnya fonologi. Tapi kalau fonetik hanya pada tataran segmentasinya saja. Ya. Nanti akan lebih jelas lagi di contoh-contoh di fonologi ya. Nah, kemudian apa sih pentingnya belajar fonologi? Nah, secara teoritis tentu saja mempelajari fonologi itu kita bisa mengetahui ya, secara teoritis mengetahui bagian-bagian tubuh kita yang memproduksi bunyi, kemudian bunyi-bunyi apa saja yang bisa diproduksi ya, khususnya dalam bahasa Indonesia misalkan dengan mulut kita secara teoritis, kemudian kita mengetahui segmen-segmen bunyi gitu kan, secara teoritis itu. Nah, secara praktis tentu saja dengan mempelajari fonologi dengan tanpa sadar kita itu bisa belajar bahasa asing atau belajar bahasa lain dengan sangat mudah ya. Kenapa? Karena dengan mengetahui segmentasi bunyi, kita bisa belajar pronunciation atau cara pengucapan yang benar dalam pembelajaran bahasa-bahasa lain gitu. Jika misalkan teman-teman menjadi ahli fonologi, tentu saja akan sangat mudah untuk teman-teman untuk mengetahui bunyi-bunyi bahasa lain ya dengan mudah. Teman-teman bisa mengklasifikasikan bunyi, kemudian bisa mempraktekkan bunyi dengan baik. Itu secara praktis. Seperti itu ya, itu pengenalan saja mengenai fonologi. Jika ada teman-teman punya pertanyaan, silakan tanyakan di forum e-learning. Oke, saya pikir cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya.